Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dua jenis fitnah yang ini akan berlangsung berurutan, yakni fitnatul ahlas wa fitnatus sarra. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, yakni ujian di zaman penjajahan dan ujian di zaman kemerdekaan, di mana pada zaman penjajahan kezaliman dan kesewenang-wenangan menampakkan wajah aslinya, yakni sebagaimana wajah iblis, tampil apa adanya sebagai sebuah kezaliman dan kesewenang-wenangan. Sedangkan di zaman kemerdekaan, kezaliman dan kesewenang-wenangan akan ditampakkan dengan wajah malaikat, dikamuflase dengan wajah agama. Nah, ini penting untuk menjadi renungan bagi kita semua. Yakni yang pertama, fitnatul ahlas, ujian di zaman penjajahan. Nabi ditanya, apa itu fitnah ahlas? Beliau menjawab, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah ujian di zaman penjajahan berupa pelarian dan peperangan, di mana bangsa-bangsa yang dijajah mereka semua teraniaya, dianggap sebagai bangsa rendahan, dan bangsa Indonesia sudah mengalami ujian fitnah ahlas ini. 3 abad setengah lebih kita dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang. Kita menjadi bangsa yang teraniaya, bangsa yang terjajah, sampai-sampai kita disebut sebagai inlander, bangsa terjajah, yang disebut mereka dengan inlander. Alangkah susahnya nenek moyang kita dahulu. Mereka semua teraniaya, disiksa, dan hidup dalam pelarian atas jasa-jasa para pejuang kita yang dengan giroh yang sama untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di zaman kemerdekaan ini. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, setelah melewati zaman penjajahan, umatku akan mendapatkan ujian baru, yakni fitnatus sarra, fitnah di zaman kemerdekaan. Kalau dulu di zaman penjajahan, kezaliman itu menampakkan wajah aslinya, sehingganya kita mudah menyimpulkan dan melawannya. Dan di zaman itu agama menjadi spirit untuk melawan penjajah. Tetapi di zaman kemerdekaan, di mana kesewenang-wenangan tampil dengan wajah malaikat, di mana agama hanya menjadi alat, simbol dari kezaliman itu sendiri. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fitnah sarra ini, kata Nabi, dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Di antara fitnah di zaman kemerdekaan ini akan keluar dari bawah kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, kata Nabi. Ngaku-ngaku keluargaku, ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Artinya dia ngaku anak cucu Nabi tapi provokasi. Dia menunjuk dirinya sebagai cucu Nabi, tapi dia mengadu domba, mengajak kita bermusuhan satu sama lainnya. Banyak orang awam yang percaya dikarenakan dia menggunakan agama sebagai simbol perlawanan. Khotib ulangi, mengapa kelompok-kelompok provokatif ini banyak pengikutnya, yang suka mengadu domba ini banyak yang menggemarinya, karena mereka menggunakan simbol-simbol agama, sehingganya orang awam gampang percaya.
keluar dari laki-laki, kata Nabi, yang ngaku-ngaku ahlul baitku, yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku, walaysa minni, padahal sebenarnya dia bukan keturunanku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, sesungguhnya semata-mata wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa, kata Nabi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan kita sudah dihadapkan dengan fakta itu. Jadi kita jangan gampang percaya dengan sekelompok orang yang mengatasnamakan agama, tapi pada kenyataannya diarahkan untuk melawan negara. Atas nama agama justru jadi spirit pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Ini fenomena yang sedang kita hadapi, dan fenomena ini sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku nanti di akhir zaman, barangkali di zaman sekarang. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila ala qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran mereka kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala sholatukum ala sholatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Walaisa siyamukum ala siyamihim bisyai', di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Maksud Nabi begini, jamaah Jum'ah, nanti provokator-provokator akhir zaman, biang-biang kerusakan di akhir zaman ini tampak di pandangan mata kita. Bacaan Al-Qur'annya hebat-hebat, sholatnya hebat-hebat, puasanya hebat-hebat, tapi mereka menggunakan agama sebagai alat provokasi dan adu domba. Nah, kalau zaman itu sudah keluar, kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum, kalau mereka sudah keluar, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka itu adalah pahalanya sangat besar bagi yang berani memeranginya pada hari kiamat nanti. Kesimpulannya sederhana. Yang pertama, terlalu lama kita semua dijajah, walaupun kita tidak pernah merasakannya. Yang merasakannya adalah nenek moyang kita semua, dan mustahil kita akan kembali ke zaman itu lagi. Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat, harus menjadi bangsa yang hebat. Alasannya agar kita tidak pernah dijajah lagi, dan alasannya agar kita bisa menolong bangsa-bangsa yang lain yang mungkin sedang terjajah hari ini. Sebaliknya, agar kita menjadi bangsa yang kuat, mari kita jaga persatuan dan kesatuan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah mau kita diprovokasi untuk diadu domba, walaupun provokator itu selalu mengatasnamakan agama. Agama menghadirkan kemaslahatan, agama menjanjikan keselamatan, bukan kehancuran, apalagi perpecahan.